Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Audit Sistem Informasi yang kami hormati eh, Ibu dosen Ibu Nurmah Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis tata kelola teknologi informasi e-persediaan menggunakan framework COVID 2019. Studi kasus pada instansi pemerintah Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Next. Di kelompok 5 ini kami beranggotakan 4 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama Prayoga Ananda Jiwa, yang kedua Yonatan Dehar Cimatupang, yang ketiga Nurmawati, dan yang terakhir Rani Maulani. Next. Di sini kami membuat 5 bab di daftar isi kami yang terdiri dari bab pertama terkait pendahuluan, bab kedua terkait landasan teori, bab ketiga terkait metodologi dan penelitian, bab keempat terdapat pembahasan, dan bab terakhir atau bab kelima itu berisi penutup. Next. Bab 1 terdapat latar belakang masalah. Terkait latar belakang masalah, teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan persediaan yang efisien, akurat, dan transparan. Namun, tanpa tata kelola yang baik, penerapan TI dapat menimbulkan risiko seperti ketidaksesuaian proses, keamanan data, dan inefisiensi. Di Sekretariat DPRD DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan termasuk rendahnya standar tata kelola TI dan pemanfaatan fitur sistem. Untuk itu, framework COVID 2019 diusulkan sebagai solusi karena mampu meningkatkan nilai TI melalui tata kelola berbasis proses dan mitigasi risiko. Next. Tujuan penelitian yang pertama, analisis tata kelola sistem e-persediaan, menilai penerapan sistem e-persediaan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola TI dalam framework COVID 2019, mengidentifikasi proses, kendala, dan peluang perbaikan. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan, mengungkap elemen kekuatan seperti efisiensi dan transparansi, serta menyoroti kelemahan misalnya kurangnya pelatihan atau ketidakcocokan sistem. Yang ketiga, evaluasi efektivitas tata kelola TI. Mengukur kontribusi tata kelola sistem terhadap efisiensi stok, akurasi data, dan kualitas layanan kepada stakeholder. Yang keempat, rekomendasi perbaikan berbasis COVID 2019. Memberikan strategi untuk optimalisasi tata kelola TI termasuk peningkatan proses, mitigasi risiko, dan pemanfaatan teknologi. Next. Manfaat penelitian. Di sini kami membuat sekitar ada 6 manfaat dalam penelitiannya. Yang pertama, pengembangan literasi ilmiah. Yang kedua, kontribusi pada pengembangan teori tata kelola TI. Yang ketiga, identifikasi area perbaikan. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Yang kelima, optimalisasi sumber daya. Yang keenam, peningkatan efisiensi operasional. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, tingkat kapabilitas proses TI. Bagaimana kapabilitas proses TI dapat dalam pengelolaan sistem e-persediaan di Sekretariat DKI Jakarta. Yang kedua, rekomendasi penerapan tata kelola TI. Apa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada sistem e-persediaan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta agar mencapainya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance.
Next. Untuk bab 2 akan dipresentasikan oleh Mbak Rani. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Ini saya akan menerangkan COVID 2019, COVID Kerangka Kerja, Tata Kelola, dan Pengolahan Teknologi Informasi. COVID Control of Diseases for Information and Related Technology adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Teknologi dan informasi perusahaan mencakup seluruh teknologi dan pemrosesan informasi yang digunakan, bukan hanya yang dikelola oleh Departemen TI. Selanjutnya, pemisahan antara tata kelola dan manajemen. Tata kelola yaitu menilai kebutuhan dan pilihan stakeholder untuk menentukan tujuan bisnis yang tepat, lalu menetapkan arahan dengan memperhatikan prioritas dan pengambilan keputusan, memantau kinerja dan kepatuhan berdasarkan tujuan yang disepakati. Manajemen yaitu merencanakan pembangunan, menjalankan dan memantau aktivitas sesuai dengan arahan tata kelola untuk mencapai tujuan. Next. Governance. Governance itu menentukan opsi strategis dan memberikan arahan kepada manajemen senior dalam memantau pencapaian strategi perusahaan. Lalu manajemen yaitu terdiri dari Elite Plan and Organization atau APO, yaitu fokus menangani organisasi secara keseluruhan, strategis dan aktivitas pendukung untuk TI dan teknologi. Yang kedua, Build, Acquire and Implement atau BI. Ya, fokus pada definisi akuisisi dan implementasi solusi TI dalam integrasi proses bisnis. Lalu yang ketiga, deliver service and support, yaitu mengolah pengiriman operasional dan dukungan layanan TI termasuk kegunaannya. Lalu yang keempat, monitor, evaluate, dan assess, yaitu memantau kinerja TI dan kesesuaian dengan target internal, tujuan pengendalian, dan kebutuhan eksternal. Next. Desain faktor. Itu adalah pengertian desain faktor, itu faktor desain mempengaruhi sistem tata kelola perusahaan dan kesuksesan dalam penggunaan INT. Tahap dalam desain faktor terdapat 11 tahap dalam faktor desain, yaitu tahap 1 sampai 4 menentukan lingkup awal sistem tata kelola, lalu tahap 5 dan 11 sampai 11 memperbaiki dan memperluas lingkup tata kelola. Tujuan desain faktor yaitu dengan menggunakan desain faktor tata kelola TI dapat difokuskan pada area kritis yang disesuaikan dengan kriteria perusahaan, memastikan objektif proses yang sejalan dengan tujuan bisnis. Tahapan desain faktor yaitu strategi perusahaan. 1. Yang kedua, tujuan perusahaan. 3. Profil risiko. 4. Masalah terkait teknologi dan informasi. Yang kelima, bentang ancaman. 6. Kebutuhan kepatuhan. Terus yang ketujuh, peran teknologi informasi. Dan kedelapan, model pengalihan daya teknologi informasi. Yang 9, metode implementasi teknologi. Yang ke-10, strategi adopsi teknologi. Dan ke-11, ukuran perusahaan. Next. Capability level, yaitu capability level mengacu pada tingkat kematangan suatu proses dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan model penilaian seperti CMMI atau COVID 2019, dalam COVID 2019, capability level mengukur seberapa baik proses tata kelola dan manajemen beroperasi. Mulai dari level 0, proses tidak terdefinisi, hingga level 5, proses yang sangat terkelola dan terus meningkat. Semakin tinggi level, semakin efektif proses dalam mencapai tujuan organisasi. Saja capability level for proses itu adalah level 1, proses tidak terdokumentasi dan struktur secara ad hoc. Level 2, proses dasar yang terdefinisi dan terstandarisasi tetapi belum terukur secara sistematis. Level 3 itu proses di mana terkelola dengan prosedur dan praktik yang lebih baik serta pengukuran kinerja yang lebih baik. Sedangkan level 4, proses yang teroptimasi dengan pengelolaan berbasis data dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya level 5, proses sangat terkelola dan terukur, fokus pada perbaikan yang sangat tinggi dan terstruktur secara berkelanjutan. Next. Gap analysis. Gap adalah metode untuk membandingkan kinerja aktual dengan potensi yang diharapkan. Gap ini dihitung dari perbedaan antara kemampuan organisasi saat ini yang diperoleh melalui evaluasi kuesioner capability level dan target kemampuannya yang diharapkan secara sederhana. Gap mencerminkan celah antara harapan dan kondisi saat ini dalam proses yang tercermin pada desain faktor. Untuk selanjutnya, silakan Mas Yoga. Ya, terima kasih Mbak Rani. Distribusi dan analisis kuesioner berdasarkan COVID 2019. Yang pertama, kuesioner disusun berdasarkan COVID 2019 kerangka kerja, yaitu Governance and Management Objective atau modul kedua. Setiap objektif memiliki level kuesioner yang berbeda di level 1 hingga level kelima. Yang ketiga, proses distribusi dan analisis kuesioner dilakukan secara bertahap. Yang keempat, kuesioner dimulai dari level yang relevan, misalnya level 2, dan berakhir pada level yang ditentukan, misalnya level 4. Pada penelitian ini kuesioner mencapai capability level rating yang ditetapkan. Misalnya kategori full activate dengan pencapaian 85/100%, maka penilaian dianggap tercapai. Metodologi penelitian, yaitu pertama, objek penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem persediaan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta framework COVID 2019 untuk menilai kesesuaian data. Yang kedua, metode pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Misalnya data primer itu yaitu diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder itu diperoleh melalui studi literatur mengenai tata kelola sistem informasi yang relevan dengan penelitian ini. Yang ketiga, metode analisis data. Yang pertama itu ada analisis desain faktor, yang kedua analisis capability level, dan terakhir
analisis kesenjangan atau gap. Di sini bisa lihat metode pengelolaan data, yaitu nama pengelolaan data pada desain faktor menggunakan toolkit. Yang kedua, pengelolaan data dalam menentukan capability level menggunakan skala Goodman. Penghitungan capability level menggunakan rumus rekapitulasi wawancara. Contohnya capability level sama dengan jumlah aktivitas yang dilakukan di checklist dibagi jumlah aktivitas dikali 100%. Yang ketiga, pengelolaan data dalam menganalisis kesenjangan atau gap. Analisis gap membandingkan tingkat kematangan saat ini dengan yang diharapkan. Contohnya yaitu gap sama dengan A dikurang B. Selanjutnya dibaca oleh Mbak Nurma. Baik, terima kasih Mas Yoga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap identifikasi, di mana mengidentifikasi tujuan bisnis dan sasaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang diselaraskan dengan Enterprise Goal berdasarkan COVID 2019. Pemetaan ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan organisasi serta dihubungkan dengan 4 perspektif balance scorecard atau BSC menurut COVID 2019. Berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Enterprise Goal yang didapatkan yaitu Enterprise Goal 01 dan 05. Next. Setelah mengidentifikasikan Enterprise Goal, selanjutnya yaitu mengidentifikasi Alignment Goal melalui mapping table dengan nilai P atau primer pada COVID 2019. Pemetaan ini menunjukkan Alignment Goal yang selaras dengan bisnis perusahaan. Berikut adalah pemetaan identifikasi Alignment Goal dari Enterprise Goal, di mana untuk Enterprise Goal 01, alignment goal yang didapatkan yaitu alignment goal 05, 06, 08, 09, dan 13. Sementara untuk Enterprise Goal 05, alignment goal yang didapatkan yaitu alignment goal 08, di mana dapat disimpulkan bahwa dari kedua Enterprise Goal yang sudah dipetakan, alignment goal yang didapatkan yaitu alignment goal 08. Next. Selanjutnya, menentukan Governance and Management Objective atau GMO sesuai alignment goal melalui mapping table dengan nilai P atau primer berdasarkan panduan COVID. GMO ini dievaluasi dengan kuesioner. Pada studi kasus ini, peneliti fokus pada objektif yang disimpulkan melalui desain faktor dengan skala kepentingan tertinggi yang mendukung keberhasilan bisnis. Berikut adalah mapping GMO dari alignment goal, di mana alignment goal yang tadi didapatkan yaitu 08 dipetakan yang kemudian mendapatkan hasil Governance and Management Objective yaitu domain APO 02, APO 03, BAI 05, dan DSS 05. Dan disimpulkan untuk domain yang diambil yaitu domain BAI 05. Next. Kemudian penelitian ini menggunakan toolkit 2019 yaitu dengan desain faktor untuk menentukan objektif proses yang dievaluasi berdasarkan skala kepentingan tertinggi bagi keberhasilan bisnis perusahaan. Meskipun governance management objektif telah teridentifikasi pada subbab sebelumnya, objektif yang dievaluasi adalah IT Governance Design Result yang memiliki skala kepentingan tertinggi sesuai batasan masalah penelitian. Berikut merupakan IT Governance Design Factor yang terdiri dari 11 desain faktor, yaitu yang pertama Enterprise Strategy, Enterprise Goal, Risk Profile, IT and Related Issue, Trade Landscape, Complements Requirement, Role of IT, Searching Model of IT, IT Implementation Method, Teknologi Adoption Strategy, dan yang terakhir yaitu Enterprise Size. Next.
IT Governance Design Result. Pada gambar di samping, objektif dengan nilai sasaran lebih besar sama dengan 75 memiliki kepentingan hingga capability level 4. Objektif yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah yang memiliki nilai sasaran lebih besar sama dengan 85 dan kepentingan hingga capability level 4. Objektif proses yang dievaluasi yaitu hasil yang didapatkan yaitu domain BAI 02 atau Manage Requirement Definition, BAI 05 atau Manage Organizational Change, dan BAI 11 yaitu Manage Project. Objektif-objektif ini memiliki nilai lebih besar sama dengan 75 dan akan dilanjutkan pada tahap evaluasi model inti. Next. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas capability level. Tahapannya yaitu penentuan tingkat kemampuan menggambarkan sejauh mana perusahaan memenuhi standar TI serta meningkatkan kesadaran dan identifikasi prioritas pengelolaan TI. Tingkat kemampuan mempresentasikan kematangan proses TI diukur kuantitatif dalam nilai atau angka. Evaluasi dilakukan pada level 2 hingga 5 berdasarkan panduan COVID. Kuesioner didistribusikan kepada berbagai bagian di Sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk pengembangan sistem e-persediaan. Next. Berikut merupakan analisis aktivitas capability level, di mana di sini kita mengambil 10 responden, di mana untuk hasilnya yaitu untuk domain BAI 02, capability level 2-nya yang dihasilkan yaitu sebesar 98,6% dengan status evaluasi tercapai, sehingga domain BAI 02 dapat dilanjutkan ke perhitungan capability level 3. Untuk capability level 3 pada domain BAI 02, hasil yang didapatkan yaitu 79% dengan status evaluasi tidak tercapai, maka domain tersebut tidak dapat dilanjutkan ke perhitungan capability level 4, sehingga disimpulkan bahwa domain BAI 02 diperoleh capability level yang berada pada level 3. Selanjutnya, untuk domain BAI 05, capability level 2 dihasilkan yaitu sebesar 72% dengan status evaluasi tidak tercapai, maka BAI 05 tidak dapat dilanjutkan ke perhitungan capability level 3, sehingga disimpulkan objektif BAI 05 diperoleh capability level yang berada pada level 2. Kemudian untuk domain BAI 11, hasil yang didapatkan yaitu 67%. Hasilnya sama bahwa BAI 011 tidak dapat dilanjutkan ke capability level 3, sehingga capability levelnya hanya sampai level kedua. Next. Hasil capability level objektif, di mana untuk domain BAI 02, level assist-nya yang didapat yaitu level 2, untuk keterangan pencapaian yaitu aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai performa yang telah berjalan. Level 2 dalam melakukan kegiatan operasional teknologi informasi sudah mulai tertata dengan baik. Menjalankan operasional sudah mulai dengan penggunaan proses pengelolaan yang lebih baik. Tata kelola sudah mulai menggunakan prosedur dalam pelaksanaan dan kontrol sistem. Kemudian untuk domain BAI 05 dan BAI 011 didapatkan level SS yaitu level 1, di mana untuk keterangan pencapaian yaitu aktivitas yang dilakukan kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas awal serta tidak terlalu terorganisir. Level 1 juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari masih dalam tahap pencapaian tujuan operasional. Sudah mulai dengan adanya penataan organisasi, tetapi belum adanya prosedur dalam pengaturan jalannya operasional sehari-hari. Next. Berikut merupakan analisis capability level saat ini atau as is untuk domain BAI 02. Untuk temuan capability level domain BAI 02 antara lain yaitu Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki SOP umum
namun belum ada SOP khusus untuk sistem tersebut. Yang kedua, tujuan analisis kebutuhan, desain, dan dokumentasi telah disusun. Yang ketiga, telah dianalisis aspek fungsi, ruang lingkup, waktu anggaran, software, framework, metode, dan informasi pendukung. Yang keempat, yaitu tujuan sistem telah diselaraskan dengan visi dan misi. Yang kelima, dokumentasi pengembangan dan kebutuhan sumber daya telah dibuat. Yang keenam, belum ada analisis resiko terkait kualitas, fungsi teknis, dan anggaran sistem. Yang ketujuh, yaitu belum tersedia SOP penanganan resiko. Yang kedelapan, belum dilakukan uji kelayakan dan penilaian kualitas sistem. Next. Untuk domain BAI 05, temuan capability levelnya yaitu yang pertama, belum ada penilaian dampak dan identifikasi resiko pengembangan. Yang kedua, survei kepuasan pengguna sudah dilakukan tapi hasilnya tidak terdokumentasi secara sistematis. Yang ketiga, peninjauan operasional belum dilakukan secara rutin. Yang keempat, belum ada rencana pengembangan versi terbaru. Yang kelima, ukuran keberhasilan sistem belum ditetapkan sehingga kinerja sulit diukur. Yang keenam, tidak ada program penghargaan bagi pengguna yang aktif. Yang ketujuh, belum dilakukan penilaian risiko yang dapat menghambat implementasi sistem. Yang kedelapan, penilaian mutu implementasi dan pengolahan sistem belum dilakukan. Yang kesembilan, belum ada penilaian pasca implementasi dan tindak lanjut perbaikan. Yang kesepuluh, yaitu tidak dilakukan peninjauan terhadap perubahan kebutuhan dan relevasi sistem. Next. Sedangkan untuk BAI 11, temuan capability level objectives-nya yaitu tidak ada perencanaan untuk memantau progres implementasi dan pengelolaan. Yang kedua, standar keberhasilan implementasi belum ditetapkan. Yang ketiga, tidak ada tim khusus untuk manajemen resiko dari sistem tersebut. Yang keempat, belum ada mekanisme peninjauan atau dokumentasi perubahan sebelum diadopsi. Yang kelima, peran dan tanggung jawab individu belum dipetakan. Yang keenam, kajian peran pihak terkait belum dilakukan. Kemudian analisis penyimpangan dalam implementasi dan pengelolaan belum pernah dilakukan. Dan belum ada penilaian dampak positif maupun negatif dari sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu data operasional belum ditinjau untuk optimalisasi dan rekomendasi peningkatan belum disusun. Next. Analisis capability level yang diharapkan atau to be, di mana target capability level ditentukan dari analisis desain faktor sesuai visi dan misi dan 11 faktor ukur yang mencerminkan kebutuhan stakeholder untuk keberhasilan bisnis. Di mana untuk domain BAI 02, 02, 05, dan 011, keterangan capability level yang diharapkan yaitu aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya, didefinisikan dengan baik, dan kinerja dapat diukur secara kuantitatif. Next. Kemudian untuk analisis kesenjangan atau gap capability level objective, di mana analisis kesenjangan tata kelola TI bertujuan untuk mempermudah perbaikan dengan membandingkan capability level saat ini dengan yang diharapkan. Analisis ini mengidentifikasikan proses yang memiliki kesenjangan dan proses yang memiliki kesenjangan dan memerlukan perbaikan serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan untuk mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan. Berikut merupakan tabel dari analisis kesenjangan, di mana BAI 02, SS-nya 2, tubinya 4, untuk gap-nya yaitu 2. Kemudian untuk domain BAI 05 dan 011, SS-nya yaitu 1 pada level 1 dan tubinya 4, sehingga gap yang didapatkan yaitu level 3. Next. Berikut merupakan rekomendasi hasil dari yang telah ditemukan, di mana untuk BAI 02 yaitu menetapkan SOP persediaan sebagai pedoman
menetapkan SOP persediaan sebagai pedoman menghadapi situasi tak terduga dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien, mengkaji profil dan tata kelola risiko, serta menyusun rencana penanganan, pengembangan. Yang ketiga, melakukan uji kelayakan sistem untuk memastikan persediaan memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pengguna. Next. Kemudian untuk BAI 05, untuk capability level yang didapatkan tadi yaitu pada level 1. Untuk temuannya yaitu yang pertama rutin mengevaluasi sistem. Yang kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan versi terbaru. Yang ketiga, menetapkan standar keberhasilan. Keempat, menyelenggarakan program penghargaan. Menilai risiko yang dapat menghambat implementasi, melaksanakan penjaminan mutu guna menjaga kualitas pengelolaan, dan yang terakhir melakukan evaluasi pasca implementasi untuk memastikan efektivitas sistem. Next. Kemudian yang terakhir untuk BAI 11 yaitu temuan capability levelnya pada level 1 yaitu merancang inovasi progres untuk meningkatkan efisiensi, menetapkan standar keberhasilan, membentuk tim khusus, identifikasi penanganan resiko, memetakan peran dan tanggung jawab individu. Yang kelima, mengkaji peran pihak terkait agar operasional berjalan lancar. Dan yang keenam, menganalisis penyimpangan implementasi untuk memastikan keselarasan. Dan yang terakhir, meninjau performa sistem mendasar data efektivitas untuk mendukung operasional sistem. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Numa. Di sini saya bakal menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari COVID 2019. Kesimpulan yaitu pertama, BAI 02 yang memiliki capability pada level 2 dengan nilai pencapaian yaitu 98,6%. Karena pada level 3 dilakukan uji capability tidak mencapai skala full achievement sehingga capability BAI 02 berada pada level 2. Pada BAI 05 didapat nilai capability level pada level 1 dikarenakan pada uji capability level 2 sesuai tahap tingkatkan yang terdapat pada modul kedua COVID 2019. BAI 05 level 2 mendapatkan hasil evaluasi yang tidak tercapai dengan nilai 72% pada skala Weighted Average, sehingga BAI 05 memiliki tingkat kemampuan pada level 1. Sedangkan BAI 11 didapatkan nilai capability level yaitu sebesar 67% pada level 1. Capability level yang didapatkan BAI 05 dan BAI 11 merupakan capability level objektif proses yang menyatakan bahwa kegiatan telah berjalan akan tetapi belum dilakukan dengan baik sehingga diperlukan perbaikan berdasarkan gap untuk mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan yaitu level 4, di mana harapan tersebut menyatakan bahwa kegiatan dijalankan dengan sebaik mungkin, konsisten dan terstruktur. Sedangkan kalau saran yaitu pertama, membuat kebijakan dan standar operasional yang lebih tersistematis serta dokumentasi khusus untuk sistem persediaan sekretariat DPRD DKI Jakarta. Yang kedua, analisis tata kelola disarankan untuk dapat dilakukan secara rutin agar capability level yang diharapkan bisa tercapai agar terciptanya good corporate governance. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala dari pengelolaan TI sehingga bisa menghasilkan capability level yang optimal. Selanjutnya Mas Joy yang bakalan menutup.
Ya, baik Mas Yoga, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf Bu dosen apabila ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Recording stopped. Oke.